Ya, selamat pagi anak ibu semua. Semoga kita selalu sehat ya, agar kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Di sini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linier dua variabel ya. Ini lanjutan dari koordinat kartesius. Tentunya kalian sudah pernah mempelajari ya tentang persamaan satu variabel. Ya, di sini kompetensi dasarnya. Kemudian ada tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan media video atau PPT pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi konsep dan definisi persamaan dua variabel dengan tepat dan percaya diri. Kemudian yang kedua, menganalisis contoh dari persamaan linier dua variabel dan bukan contoh persamaan linier dua variabel dengan disiplin dan percaya diri. Kemudian yang ketiga, menentukan model matematika dari sistem persamaan linier dua variabel, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linier dua variabel dengan menerapkan metode grafik dengan disiplin dan tanggung jawab. Di sini karena kita menggunakan model problem based learning, maka kita berbasis masalah. Masalah yang pertama yaitu pada hari Minggu yang cerah, Doni sedang berkendara sepeda. Doni bertemu dengan Dea yang membawa bungkusan 3 permen dan 2 donat dengan harga 18.000. Kemudian Doni bertemu dengan Om Fajar yang juga membawa bungkusan yang berisi 3 permen dan 4 donat dengan harga 24.000. Doni berencana membeli 2 donat dan 2 permen dan uang yang Doni punyai adalah 20.000. Apakah uang Doni cukup untuk membeli 2 permen dan 2 donat? Nah, untuk membantu Doni, kita terlebih dahulu mempelajari tentang sistem persamaan linier dua variabel. Kemudian di sini sebelum kita menyelesaikan masalah tentang Doni, kita harus tahu dulu apa itu sistem persamaan linier dua variabel. Pertama, tentunya kalian sudah pernah mempelajari tentang persamaan linier satu variabel ya, yaitu persamaan yang terdiri atas satu peubah atau variabel. Contohnya seperti A ditambah 5 sama dengan 9, C ditambah 6 sama dengan 10, kemudian negatif Y min 7 sama dengan 4, kemudian X min 8 sama dengan 10. Itulah dia contoh persamaan linier satu variabel yang memiliki satu variabel, yaitu seperti di sini ada variabel A, ada variabel C, variabel Y, dan variabel X. Dan pangkatnya juga satu ya, itu dia variabelnya satu, pangkatnya satu. Kemudian memahami persamaan linier dua variabel. Setelah satu variabel kita mempelajari persamaan linier dua variabel. Pertama itu dalam persamaan linier dua variabel yaitu persamaan memiliki notasi atau tanda sama dengan. Yang kedua, persamaan linier adalah persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya satu ya. Kemudian persamaan linier dua variabel adalah suatu persamaan yang terdiri atas dua variabel dan keduanya berpangkat satu. Itulah dia ciri-ciri dari persamaan linier dua variabel. Kemudian bagaimana bentuk umumnya? Nah, ini dia. Bentuk umum dari persamaan linier dua variabel adalah AX ditambah BY sama dengan C. Di mana di sini A dan B adalah koefisien, X dan Y adalah variabel atau peubah, sedangkan C adalah konstanta nilai tetap. Kemudian, contoh persamaan linier dua variabel. Yang pertama 5A ditambah 4B sama dengan 20, di mana koefisiennya adalah 5 dan 4, variabelnya A dan B, dan konstantanya 20, sudah memenuhi bentuk umum dari persamaan linier dua variabel. Selain itu, coba tunjukkan koefisien variabel dan konstanta dari persamaan berikut. Yang pertama, 7P dikurang 3Q sama dengan 8. Di situ koefisiennya adalah 7 dan negatif 3. Ya, jangan salah ya. Jangan salah. Kemudian variabelnya P dan Q, konstantanya adalah 8. Kemudian untuk nomor 2, negatif X ditambah 9Y sama dengan 20. Maka koefisiennya negatif 1 dan 9. Kenapa negatif 1 tidak dituliskan di negatif 1X? Karena negatif 1 sama negatif X itu sama ya. Variabelnya adalah X dan Y dan konstantanya adalah 20.
Kemudian selanjutnya contoh persamaan linear dua variabel dan bukan persamaan linear dua variabel. Contoh persamaan linear dua variabel itu yang pertama x ditambah y sama dengan 1. Kenapa? Karena variabelnya ada 2 dan berpangkat 1. Kemudian yang kedua x ditambah z sama dengan 2. Variabelnya ada 2 dan berpangkat 1 juga. Kemudian ada 2x ditambah y sama dengan 1. Variabelnya juga ada 2 dan berpangkat 1. Kemudian ada 2x ditambah y sama dengan 2, variabelnya ada 2 dan berpangkat 1. Kemudian ada x ditambah 2y sama dengan 1, sama variabelnya ada 2 dan berpangkat 1. Kemudian contoh yang bukan persamaan linear dua variabel itu apa? Mana dia? Ini dia. X ditambah 2x sama dengan 6. Kenapa tidak? Karena hanya memiliki satu variabel yaitu x ya. Kemudian yang kedua, x ditambah 2x kuadrat sama dengan 10. Di sini dia memiliki satu variabel dan berpangkat 2 ya, berpangkat 2, tidak berpangkat 1. Kemudian yang ketiga, x sama dengan 1, hanya satu variabelnya. Kemudian yang keempat, 3x dikurang 6 sama dengan 0, hanya memiliki satu variabelnya. Kemudian yang kelima, 3x ditambah y ditambah z sama dengan 6. Kenapa tidak persamaan linear dua variabel? Karena memiliki 3 variabel. Cukup jelas ya. Kemudian apa itu SPLDP? Ya kan? Inilah dia. Sistem persamaan linear dua variabel adalah dua persamaan linear dua variabel yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian. Itulah dia sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian bentuk umumnya yaitu AX ditambah BY sama dengan C dan PX ditambah QY sama dengan R. Itulah dia ya bentuk umumnya. Kemudian menentukan model SPLDP. Pada bentuk umum di atas, X dan Y merupakan variabel atau peubah yang nilainya belum diketahui secara jelas. Sedangkan A, B, C, P, Q, R merupakan bilangan-bilangan real yang sudah diketahui nilainya atau koefisiennya. Berdasarkan bilangan-bilangan real, inilah peubah ditentukannya. Kemudian menentukan model SPLDP dengan membuat model matematika berbentuk SPLDP merupakan proses penyelesaian suatu permasalahan berbentuk cerita dengan cara mengubah soal cerita menjadi model matematika yang berbentuk sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian bagaimana menyelesaikan masalah atau soal cerita yang berkaitan dengan SPLDP? Ya kan? Yang pertama kita identifikasi dua besaran yang belum diketahui nilainya. Yang kedua, nyatakan besaran tersebut sebagai variabel. Yang ketiga, rumuskan SPLDP yang merupakan model matematika dari masalah. Kemudian yang keempat, tentukan penyelesaian SPLDP yang terbentuk. Yang kelima, tafsirkan hasil yang diperoleh sesuai dengan pemisalan sebelumnya. Dia ya. Kemudian kita menyelesaikan masalah Doni. Ya, yang pertama kita harus membuat model matematikanya dulu ya supaya bisa dimasukkan ke sistem persamaan linear dua variabel. Diketahui dia membeli 3 permen dan 2 donat dengan harga 18.000. Kemudian Om Fajar membeli 3 permen dan 4 donat dengan harga 24.000. Kita misalkan X sama dengan permen, Y sama dengan donat, maka kita dapat 3x ditambah 2y sama dengan 18.000 itu sebagai persamaan 1. Kemudian yang kedua 3x ditambah 4y sama dengan 24.000 itu sebagai persamaan yang kedua. Dari yang pertama ya. Kemudian metode penyelesaian SPLDP itu ada 4. Yang pertama ada 3. Yang pertama metode grafik, metode substitusi dan metode eliminasi. Di sini Ibu akan membahas tentang metode grafik ya. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama membuat tabel X dan Y. Yang kedua menentukan titik potong terhadap sumbu Y dengan syarat X-nya sama dengan 0. Menentukan titik potong terhadap sumbu X dengan syarat Y-nya sama dengan 0. Kemudian menggambar grafik dengan bidang koordinat kartesius. Dari masalah Doni bisa kita ambil yang pertama diketahui persamaannya dulu. Yang pertama 3x ditambah 2y sama dengan 18.000 itu sebagai persamaan pertama. Kemudian 3x ditambah 4y sama dengan 24.000 persamaan yang kedua. Yang ditanya, apakah uang Doni yang 20.000 itu cukup untuk membeli 2 permen dan 2 donat? Dipotongnya di metode grafik, baru kita kalikan 1000 untuk menentukan apakah uang Doni cukup
untuk membeli 2 permen dan 2 donat. Kemudian kita tentukan titik potong yang dari persamaan yang satu. Titik potong sumbu Y syaratnya adalah X sama dengan 0. Maka 3X ditambah 2Y sama dengan 18. Maka 3 dikali 0 ditambah 2Y sama dengan 18. Maka 0 ditambah 2Y sama dengan 18. Y sama dengan 18 dibagi 2. Maka Y hasilnya 9. Titik potongnya 0,9. X-nya 0, Y-nya 9. Titik potong dengan sumbu X syaratnya harus Y sama dengan 0. Kita masukkan persamaannya, 3X ditambah 2Y sama dengan 18. Maka 3X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 18. 3X ditambah 0 sama dengan 18. X sama dengan 18 dibagi 3 hasilnya X sama dengan 6. Maka titik potongnya 6,0. Ini dia tabelnya ya. Tabelnya X-nya 0, Y-nya 9, X-nya 6, Y-nya 0, titik potongnya 0,9, 6,0. Terus selanjutnya, kemudian titik potong yang dari persamaan kedua, yaitu titik potong di sumbu Y, syaratnya X harus 0. Maka 3X ditambah 4Y sama dengan 24. 3 dikali 0 ditambah 4Y sama dengan 24. Maka 0 ditambah 4Y sama dengan 24. Y sama dengan 24 per 4. Maka Y sama dengan 6. Titik potongnya 0,6. Titik potong dengan sumbu X syaratnya harus Y sama dengan 0. Maka 3X ditambah 4Y sama dengan 24. 3X ditambah 4 kali 0 sama dengan 24. Maka 3X ditambah 0 sama dengan 24. X-nya 24 dibagi 3 sama dengan X sama dengan 8. Maka titik potongnya 8,0. Kemudian ini dia tabelnya, di mana X dan Y, X-nya 0, Y-nya 6, titik potongnya 0,6. X-nya 8, Y-nya 0, titik potongnya 8,0. Kemudian kita gambarkan grafik dari masing-masing persamaan pada sebuah bidang kartesius seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini dia dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Di sini dia persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 18. Di sini X-nya 0, Y-nya 9. Kemudian di sini X-nya 0, di sini Y-nya 0, X-nya 6. Kemudian untuk persamaan yang kedua, 3X ditambah 4Y sama dengan 24. X-nya 0, Y-nya 6. Kemudian Y-nya 0, X-nya 8. Maka didapatlah titik potongnya, yaitu 4,3. Selanjutnya kita mendapatkan titik potong yaitu 4,3. Maka kita bisa menentukan harga satu buah permen yaitu 4.000. 4 dikali 1.000. Maka harga satu buah donat pun demikian. Karena titik potongnya 3, Y-nya maka 3 dikali 1.000, maka 3.000. Kemudian sehingga dari permasalahan Doni yang ingin membeli 2 permen dan 2 buah donat adalah persamaannya 2X ditambah 2Y sama dengan, tidak tahu kita kan harganya kan, kita masukkan X-nya 4.000, Y-nya 3.000, 2 dikali 4.000 ditambah 2 dikali 3.000, maka hasilnya 8.000 ditambah 6.000 sama dengan 14.000. Maka uang Doni dikurang dengan harga 2 permen dan 2 donat, yaitu 20.000 dikurang 14.000 sama dengan 6.000. Jadi uang Doni cukup untuk membeli 2 permen dan 2 donat dengan mempunyai sisa 6.000. Itulah dia ya. Di sini proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi kalau kita berusaha keras, mudah-mudahan hasilnya pun akan maksimal ya. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X ditambah 2Y sama dengan 2 dan 2X ditambah 4Y sama dengan 8. Untuk X, Y elemen real menggunakan metode grafik ya. Yang pertama, kita harus menentukan titik potong dari masing-masing persamaan pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Untuk persamaan pertama, X ditambah 2Y sama dengan 2. Maka titik potongnya di sumbu Y syaratnya X-nya harus 0. Maka 0 ditambah 2Y sama dengan 2. 2Y sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 2 dibagi 2 hasilnya 1. Titik potongnya 0,1. Untuk titik potong yang kedua dengan sumbu X syaratnya adalah Y sama dengan 0. Maka X ditambah 2, Y-nya 0, maka dikali 0 sama dengan 2. Tinggal X sama dengan 2. Titik potongnya 2,0. Kemudian ini dia tabel
titik potongnya. Untuk X-nya 0, Y-nya 1, titik potongnya 0,1. Untuk X-nya 2, Y-nya 0, titik potongnya 2,0. Kemudian untuk persamaan yang kedua, 2X ditambah 4Y sama dengan 8. Titik potongnya dengan sumbu Y, syaratnya adalah X sama dengan 0. Maka 2 dikali 0 ditambah 4Y sama dengan 8. Maka 4Y sama dengan 8. Karena 2 dikali 0 hasilnya 0. Maka Y sama dengan 8 dibagi 4 hasilnya 2. Titik potongnya adalah 0,2. Titik potong dengan sumbu X syaratnya adalah Y sama dengan 0. Maka 2X ditambah 4 dikali 0, Y-nya 0 sama dengan 8. Maka 4 kali 0, 0. Jadi tinggal sisa 2X sama dengan 8. X-nya 8 dibagi 2 hasilnya 4. Titik potongnya adalah 4,0. Kemudian ini dia tabel X, Y-nya. X-nya 0, Y-nya 2, titik potongnya 0,2. X-nya 4, Y-nya 0, titik potongnya 4,0. Maka kedua, kita gambarkan grafik dari masing-masing persamaan pada sebuah bidang kartesius seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Inilah dia bentuk grafiknya. Karena mereka tidak memiliki titik potong, jadi ini dia grafiknya. Dia garisnya sejajar, tidak memiliki titik potong. Makanya himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong, ya. Himpunan penyelesaiannya ini adalah himpunan kosong karena mereka tidak saling berpotongan. Itu dia ya. Selanjutnya ada soal-soal di LKPD, bisa kalian kerjakan secara berkelompok untuk mengetahui kemampuan kalian untuk pemahaman materi sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Semoga penjelasan dari Ibu bermanfaat untuk kalian semua dan bisa mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.